Diduga akibat salah paham, sekelompok remaja terlibat baku hantam di kawasan Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keributan tak berlangsung lama lantaran sejumlah warga dan pengendara yang merasa terganggu turun tangan untuk melerai. Kericuan ini terjadi dini hari tadi di area SPBU Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kericuan melibatkan sejumlah remaja yang diduga terjadi akibat salah paham. Kondisi makin parah karena sejumlah pemuda diketahui dalam pengaruh alkohol, sehingga sangat mudah terpancing emosinya. Awalnya lagi masalah minum-minuman, dia minum-minuman terus ya biasa orang mabuk hilang kendali, terus sesama teman ribut, terus masalah wanita biasa, masalah pacar lah, begitulah. Beruntung keributan tak berlangsung lama setelah pengguna jalan yang terganggu turun tangan membubarkan keributan. Sebuah video aksi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap anak di bawah umur di Bengkulu viral di media sosial. Pasca kejadian, polisi berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku. Motif penganiayaan dilatar belakangi masalah parkir. Inilah detik-detik aksi penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan 3 pemuda yang terjadi di depan sebuah warnet di Kelurahan Rawa Makmur, Kota Bengkulu. Tanpa alasan yang jelas, korban bersama rekannya yang baru tiba dianiaya para pelaku. Korban yang tidak melawan terus dianiaya dengan benda tumpul di bagian kepala. Pasca viralnya video penganiayaan di media sosial, tim Buser Satreskrim Polres Bengkulu menangkap 2 dari 3 pelaku. Diketahui aksi penganiayaan dipicu salah paham masalah parkir. Tersangka yaitu inisial AE diamankan di lampu merah Kampung Bali. Jadi mereka telah mengakui hasil dari mereka bertemu, mengakui perbuatan mereka, bahwasanya mereka melaksanakan pengeroyokan disebabkan oleh parkir di salah satu warnet di Rawamangun. Polisi masih mengejar 1 pelaku lain yang terlibat. Sementara para pelaku yang tertangkap dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Seorang juru parkir di Palembang, Sumatera Selatan dikeroyok 7 pria dan menderita luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Peristiwa tersebut dilatar belakangi rebutan lahan parkir yang sebelumnya dikuasai para pelaku. Pemuda 25 tahun ini dirawat di Rumah Sakit Caritas Palembang, Sumatera Selatan akibat luka senjata tajam di punggung dan lengannya. Ivan dianiaya 7 pria saat sedang menjaga parkir di Pasar 26 Soak Bato, Talang Semut. Menurut korban, para pelaku juga menyerangnya dengan air keras dan mengenai pengunjung pasar. Tidak butuh waktu lama, 1 dari 7 pelaku berhasil diringkus Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Iwan alias Amek ditangkap di persembunyiannya di Desa Kelampadu, Kabupaten Ogan Ilir. Polisi menyita jaket yang digunakan pelaku saat pengeroyokan. Dari pengakuan pelaku, motif pengeroyokan akibat rebutan lahan parkir. Pelaku dan teman-temannya berusaha mengambil kembali lahan tersebut yang sudah dikuasai kelompok korban. Pegang apa alat, Bang? Pedang. Terus melukai korban di bagian mana? Di bagian punggung belakang. Bagian punggung. Itu kita tagih. Memang Abang sebelumnya permasalahan ini kita diserang dulu atau seperti apa, Bang? Di saat kita nagih, kita diserang dulu, diancam. Pelaku terancam pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara teman-temannya diburu polisi jika tidak menyerahkan diri. Seorang pria menikam rekan sesama tukang parkir di Citer, Bogor, Jawa Barat. Diduga penganiayaan dipicu rebutan lahan parkir. Dalam rekaman CCTV ini terlihat seorang pria tiba-tiba mengejar dan langsung menikam rekannya secara bertubi-tubi. Pelaku bernama Hendra nekat menyerang korban bernama Abdul Hamid karena merasa sakit hati kepada korban yang sempat memarahinya di depan umum. Sengketa rebutan lahan parkir antara keduanya juga diduga jadi pemicu pelaku ingin menghabisi korban. Pelaku yang menyimpan dendam lalu merencanakan aksinya dengan mengajak korban minum minuman keras sebelum melancarkan aksinya. Korban yang merupakan warga Citerep, Kabupaten Bogor, dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka tusukan pisau di sejumlah bagian tubuhnya.
Saya nanya ke Mamit, Mamit waktu itu kesal sama si itu ya. Dia langsung ngomong, langsung nanti adut. Gua gitu. Seminggunya lagi dia datang tuh di motor sambil mabok. Posisi saya lagi di warung siput. Kayak sakit-sakit di situ. Hingga saat ini, pihak aparat Polsek Citerep, Kabupaten Bogor masih menyelidiki motif dan penyebab pasti aksi pelaku yang diduga merupakan anggota salah satu ormas tersebut. Dia merasa kesal dan dendam dengan apa yang dilakukan oleh korban, di mana seminggu sebelum kejadian itu korban marah-marah ke si pelaku tanpa alasan. Nah, dengan kekesalan itu dia pendam selama 1 minggu sehingga dia persiapan membawa sajam, dan ketemulah pada saat kejadian itu di parkiran yang memang notabene korban melakukan kegiatan di situ. Selain mengamankan pelaku, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa pisau lipat. Sementara pelaku dijerat dengan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Gara-gara rebutan lahan parkir, seorang keponakan tega membunuh pamannya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Pelaku menyewa jasa pembunuh bayaran dengan janji imbalan masing-masing 5 juta rupiah. Diduga karena rebutan lahan parkir, seorang pria tewas dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Ironisnya, korban diduga tewas dibunuh keponakannya. Peristiwa pembunuhan terjadi setelah korban Purnama, sekaligus paman dari pelaku berinisial A, berprofesi juru parkir di kawasan Medland Cilengsi, Bogor, menagih uang setoran kepada korban. Namun setoran parkir yang dijaganya ternyata selalu kurang. Sakit hati dengan pamannya, pelaku kemudian menyewa jasa 2 pembunuh bayaran dengan upah masing-masing 5 juta rupiah. Untuk memuluskan aksinya, ketiga pelaku mengajak korban pesta minuman keras di area parkir. Saat otak pembunuhan pura-pura pergi, kedua pembunuh bayaran beraksi menganiaya korban dengan senjata tajam. Nyawa korban pun akhirnya tak bisa diselamatkan. Tak butuh lama, polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan. Dalam penangkapan, polisi menembak pelaku karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Ketiganya ditangkap di 3 lokasi berbeda. AH ditangkap di rumahnya di Cilengsi, sementara 2 pelaku lain ditangkap di Sumedang dan Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti senjata tajam dan telepon genggam disita polisi. Jadi sebelum pelaksanaannya ini, pada saat perencanaan, tersangka eksekutor ini dijanjikan 5 juta rupiah untuk pelaksanaan eksekusi ini setiap orangnya. Namun pada saat itu baru diberikan 1 juta rupiah per masing-masing tersangka ini. Kemudian para tersangka melarikan diri, 2 orang, 1 orang MD di daerah Sumedang dan juga DA di daerah Tasik ya. Di Majalengka. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau seumur hidup. Kesal mendengar bunyi klakson mobil, seorang pria di Makassar ancam pengendara mobil dengan senjata tajam saat melintas depan rumahnya. Pelaku kesal lantaran pengendara mobil membunyikan klakson tanpa henti agar bisa lewat depan rumah pelaku. Seorang laki-laki di Makassar, Sulawesi Selatan mengancam seorang pengendara roda 4 dengan sebilah parang. Dari video amatir yang diambil istri korban, laki-laki bernama Rahadian ini emosi sambil mengacungkan parang ke arah mobil korban. Tak hanya itu, pelaku juga memukul mobil korban sambil berteriak mengajak berduel korban. Merasa terancam, korban melaporkan kejadian ke polisi. Tindak lanjuti laporan korban, unit Reskrim Polsek Manggala langsung mengamankan pelaku di rumahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal dengan korban yang membunyikan klakson tanpa henti karena ada kendaraan tamunya yang parkir di bahu jalan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah parang berukuran panjang sebagai alat bukti. Ketika korban mau lewat, membunyikan klakson, disitulah dia sepertinya naik emosinya sehingga mengambil parang
untuk mengancam, tetapi pada saat kejadian untunglah korban ini tidak turun dari mobil sehingga hal-hal yang terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang pengancaman menggunakan senjata tajam dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tak terima ditegur saat membunyikan sepeda motor dengan knalpot bising, seorang remaja di Jember terlibat perkelahian dengan si penegur. Si penegur tewas dengan luka di kepala saat perjalanan menuju rumah sakit. Seorang laki-laki di Jember, Jawa Timur diamankan petugas kepolisian Resort Jember karena terlibat perkelahian dengan seorang warga hingga korban tewas. Pelaku ditangkap di rumahnya. Pelaku menganiaya Wagiran 40 tahun yang tak lain adalah tetangganya sendiri dengan palu. Kejadian bermula saat korban menegur pelaku yang menyalakan motornya yang menggunakan knalpot bising dan dianggap mengganggu pendengaran di sekitarnya. Namun teguran itu justru dibalas dengan penganiayaan. Keduanya sempat terlibat perkelahian sengit hingga pelaku memukul kepala korban dengan palu. Warga membawa korban ke rumah sakit, namun sesampainya di rumah sakit nyawa korban tidak tertolong. Usai kejadian pelaku kabur. 10 hari kemudian polisi berhasil mengamankan pelaku. Ya, kemudian akibat ada perselisihan paham yang diduga korban merasa tidak suka ya dengan suara knalpot brong yang dibawa oleh tersangka dan teman-temannya. Ya, jadi tersangka ini nongkrong dengan motor yang tidak sesuai spesifikasi knalpotnya brong. Ya, atas dasar itu kemudian korban melakukan peneguran ya. Mungkin karena memang kata-katanya ada yang dirasa kurang pas sehingga memancing emosi daripada tersangka ya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti palu dan baju korban berikut 2 sepeda motor pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang pembunuhan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang ibu hamil di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pembegalan oleh 2 orang pelaku saat akan ke pasar seorang diri. Sesaat lagi di Realita.